bagi gue itu traveling sendiri itu merupakan hal yang cukup berani karena kita keluar dari comfort zone kita gitu. Sebenarnya untuk prosedur segala macam ya mungkin emang jauh lebih ribet ya, karena kita harus swab dan segala macam, ada surat kesehatan atau apa gitu. Cuman dibilang possible, possible. Ya lu menyisihkan dari apa yang sudah lu dapat, pendapatan lu sisihkan ya untuk itu gitu. Untuk diri lu sendiri loh maksud gue. Ini kan self healing juga kan. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Bekantan podcast yang ngomongin tentang travel, entertainment, lifestyle, dan environment. Bersama gue Alfian yang akan menjadi podcaster teman-teman semua di 30 menit atau 20 menit ke depan nanti nih. Mungkin beberapa dari teman-teman semua atau semuanya mungkin ya belum pernah ketemu gue karena jujur ini adalah episode perdana gue di mana gue menjadi podcaster nih. Jadi ini special episode banget. Harus banget denger sampai akhir. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita di podcast episode kali ini, gue akan lebih baik ya, gue memperkenalkan diri dulu karena ngomong-ngomong ini adalah podcast perdana gue menjadi podcaster. Nama gue Alfian, di sini posisi gue adalah social media intern di Bekantan Kreatif. Nah, untuk podcast episode kali ini nih, spesial banget, kita akan membahas tentang travel nih. Karena kemarin itu kan sempat ada berita di Line Today itu sempat muncul bahwa Gunung Bromo udah mulai dibuka nih untuk kita semua, untuk turis-turis domestik secara berkala. Nah, itu ibaratnya gimana ya? Ibaratnya prosesnya, prosedurnya gitu. Mungkin dari kita yang udah ada yang ingin travel nih, udah ada yang ingin jalan-jalan lagi untuk ibaratnya kabur sebentar lah dari suasana kota gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang travel dan juga wisata-wisata yang tadi sempat disinggung ya, wisata alam, kita udah kedatangan pembicara nih yang well experience banget di bidang traveling, terkhusus di bidang traveling alam nih. Langsung aja lah ya, tanpa basa-basi, langsung kita sambut saja Kevin. Halo, halo. Halo Halo, Kevin, ini kita Alfian. pertama kali ketemu ya, semoga nggak Iya, canggung. semoga enggak ya, enggak. Iya, kita ngobrol asik aja sih. Oke, Eh, siap. Kevin ini ibaratnya lu suka ini ya, suka travel ke misalnya hiking gitu-gitu yang gue dengar. Iya, semua sih, cuman emang lebih fokus ke sekarang lebih demennya mungkin alam gitu ya. Oh iya, wisata alam. Oke. Oke, mungkin Kevin lu bisa memperkenalkan diri dulu kali ya, sebentar. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Kevin. Gue sebenarnya basicnya kalau sekarang mungkin sedang kuliah semester akhir ya. Terus gue kuliah film dan emang travel itu sebenarnya sebagai hobi doang. Jadi gue suka travel, cuman dari situ gue juga suka capture momen dengan kamera, bikin video dan segala macam. Jadi ya jadinya gue melakukan dua hal itu dengan ya senang aja gitu. Jadinya ya sebagai hobi sih kalau travel tuh. Oke, berarti lo selagi travel lo juga creator ya. Asik banget Iya, itu. bisa dibilang Idi. awalnya gitu, ya bener. Oke, sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukannya gue lagi magang. Gue lagi Oh, magang, terus kadang-kadang ambil freelance juga, job-job freelance, terus dan lagi ya sibuk-sibuk mau skripsi dan laporan magang sih. Anak kuliah, belum oke. travel-travel lagi. Sama berarti kita ya, satu nasib. Iya, satu nasib semester tua. Oke, kita lanjut ke langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol tentang travel nih. Boleh, boleh, boleh. Oke, ngomongin tentang travel nih, karena kan emang episode ini khusus spesial untuk travel. Eh, Gimana sih awalnya lo menemukan ketertarikan atau passion untuk travel nih? Kayak di satu hari kayak, oke, gue suka nih travel, gue bakal ngelakuin lagi. Oke. Pertama sih orang tua ya. Jadi
ya balik lagi, menurut gue itu travel itu adalah sebuah privilege. Jadi, dan kebetulan gue dapet privilege itu dari orang tua gue. Gue dari kecil itu dia emang udah dibawa kemana-mana gitu. Kayak misalkan ya keluar kota gitu kan, atau keluar negeri gitu. Dan menurut gue rasanya enak aja gitu. Dan kebetulan nyokap gue sama bokap gue tuh juga suka traveling gitu. Nyokap gue tuh lebih ke yang perkotaan, sedangkan bokap gue tuh lebih kayak yang adventure lah, naik gunung atau manjat tebing gitu-gitulah. Jadi kayak begitu gue ngikutin dua-duanya, kayak gue jadi tahu nih, anjir, kayak demen juga nih, kayak gue tahu minat gue yang mana gitu. Dan akhirnya gue coba lagi lah, tapi dengan teman-teman gue. Pertama kali itu pas SMP gitu. Gue pergi cuman ya simpel doang, gue ke Bandung gitu, gue eksplor Bandung. Dan kayak di situ gue ngerasa kayak asik banget gitu kalau sama teman-teman, kayak ngejalanin prosesnya. Dan begitu pulang itu jadi cerita kan, cerita pengalaman gitu, yang pas lagi ngumpul tuh jadi bahan obrolan tuh, jadi kayak ketawa bareng. Dan itu jadi ya memperkuat tali pertemanan juga sih menurut gue. Lebih ke gitu sih bagi gue, kayak di situ kayak ya udah yang ngebuat gue nagih ke depannya, ya udah kemana nih habis ini, kemana nih, karena ya itu, karena cerita di balik traveling itu sih sebenarnya gitu. Karena yang pertama itu dari orang tua, habis itu ngebentuk path lo untuk kayak oke gue bakal coba lagi, dan akhirnya nemu value yang lo nggak dapet dari pengalaman lain gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Tadi lo sempat nyinggung juga nih kayak lo pernah ke Bandung sama teman-teman lo juga pernah kayak sama bokap itu ke misalnya manjat tebing gitu-gitu, dan sama nyokap ke kota kayak gitu. Nah, gue mau nanya nih, selama ini mungkin tempat yang paling berkesan tuh lo udah pernah kemana aja gitu? Paling berkesan ya, ya ada beberapa. Sebenarnya semua berkesan sih, semua nyimpan cerita masing-masing ya. Cuman yang menurut gue paling berkesan sih sejauh ini, ya Rinjani sih. Gue waktu itu ke Lombok naik Gunung Rinjani, yang emang ya banyak cerita lah. Kayak kalau gue cerita juga pasti panjang banget gitu. Cuman menurut gue itu menarik aja gitu. Kayak pas udah summit kayak gimana, begitu puncak bagaimana gitu. Dan juga mungkin di kampung halaman gue gitu. Gue balik ke kampung halaman gue, kayak gue dulu pas balik pas kecil, gue belum ngerti apa-apa kan. Terus begitu gue udah agak tumbuh, growing up gitu, gue balik sana, gue benar-benar belajar hal yang baru gitu dari suku gue sendiri gitu, di Sumatera Utara gitu. Gue belajar culture kayak gimana, kenapa orang berpikiran seperti itu gitu. Yang awalnya bilang gue anggap itu kayak apa sih, gue kayak nggak relate gitu. Cuman begitu gue sampai sana dan ngobrol gitu sama orang lokal segala macam, kayak ya gue jadi more respectful aja gitu, lebih kayak gitu sih. Dan mungkin kalau misalkan luar negeri, Jepang sih. Jepang itu keren banget negaranya, jadi kayak mereka udah serba teratur. Kayak gue begitu ngeliat kesana tuh kayak wah gila ya, beda lah sama yang di sini. Kayak gue ya beda, bukan berarti jelek, cuman maksud gue kayak gue ngerasain hal yang beda aja gitu. Jepang, Australia juga gitu. Itu sih yang menurut gue berkesan ya, tapi semuanya berkesan. Ya pasti, setiap destinasi itu nyimpan cerita masing-masing lah ya. Masing-masing ya, benar banget. Iya. Tapi ketika lo ke Jepang itu, kan emang kalau Jepang kan emang ada banyak musim gitu ya. Itu kebetulan lo lagi di musim apa tuh? Pas di Jepang gue itu lagi musim dingin. Jadi Gitu. emang gue juga pengennya sih musim dingin, karena gue penasaran banget bro, salju tuh kayak bagaimana. Ya begitu muncul kayak, oh ini salju gitu. Oh, Iya, jadi kayak bingung gitu, kayak wah asik juga ternyata turun salju gitu kan. Main-main gitu, main bola salju, kayak bener-bener kayak anak TK lah. Jadi kayak wah, dibilang culture shock juga enggak sih, cuman ya kadang-kadang penyesuaiannya ada juga gitu. Gue harus baju double, kemana-mana kan berat juga gitu kan. Jadi kayak prepare harus banyak, celana harus double gitu. Sampai sana dingin, kayak orang sana tuh tiap keluar cek cuaca gitu. Di Indonesia gue mana cek cuaca gitu. iya betul banget itu tuh, Iya kan? cek cuaca. Kayak di sana tuh ya udah gitu, lebih rapih gitu. Cuman itu pas musim dingin tuh seru sih. Kayak baru aja gitu, gue bener-bener ngerasain baru aja. Makanya itu memorable ya di Jepang itu. Iya, memorable sih Jepang. Bener-bener beda. Oke nih, tadi kan lo sempet nyinggung nih,
travel bareng keluarga, jalan-jalan bareng keluarga gitu sama orang lain Ya. gitu. Nah, gue muncul nih satu pertanyaan. Lo itu tipikal orang yang suka travel sendiri atau emang lo travel itu harus sama orang-orang tertentu gitu? Oke, sebenarnya sejauh ini dari pengalaman yang udah gue lakuin traveling, gue itu selalu traveling pasti dengan orang-orang gitu. Jadi gue nggak pure sendiri gitu. Karena ya gue sampai sekarang mikir ya emang lebih asik kalau kita bareng-bareng gitu. Jadi kayak ya udah kita enjoy prosesnya bareng-bareng, entah kita ya in the moment aja gitu. Jadi kayak ya udah kita have fun sama-sama gitu. Tapi gue kadang-kadang ngerasa juga kayak apakah gue butuh juga nih waktu buat gue benar-benar coba traveling sendiri gitu. Karena sejauh ini bagi gue itu traveling sendiri itu merupakan hal yang cukup berani karena kita keluar dari comfort zone kita gitu. Dan menurut gue di sini comfort zone gue itu mungkin masih sama bersama teman-teman gue. Jadi karena ya udah nih karena kita bareng-bareng, jadi kalau misalnya ada masalah juga kita bareng-bareng gitu. Sedangkan kalau sendiri kan ya udah lu di negara orang, lu di kota orang, ada apa-apa lu yang tanggung sendiri gitu. Ya tapi menurut gue kayak mungkin kalau misalnya gue lakuin gue bakal belajar lebih banyak ya. Mungkin soon bakal gue lakuin. Cuman kalau sekarang gue emang prefer dengan teman-teman gitu. Iya betul banget sih. Emang itu pro cons ya ibaratnya. Pro-nya Iya, itu kalau misalnya travel bareng temen itu kayak lebih asik. Kalau misalnya ada masalah atau misalnya kita perlu ngeplan, kadang-kadang bisa ngandelin orang kayak, udah lu aja yang ngeplan gitu atau gimana. iya, Tapi di satu sisi juga uh, terkadang exploration itu jadi kebagi gitu karena kayak ada misalnya teman bener, kita pengen ke sini tapi kita pengen ke sini gitu. bener. Pro Itu cons yang sih. susah. Jadi kayak gue emang kadang-kadang traveling dibilang pemilih nggak pemilih juga sih, cuman ya gue menyesuaikan juga mereka sukanya apa ya ya gue lebih sering traveling sama mereka kayak gitu sih. Oh, jadi emang sesuai sama preference sama orang-orang yang bakal lo ajak gitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Ngomong-ngomong tentang traveling ini kan karena lagi pandemi kayak gini ya. Gimana sih menurut lo travel saat pandemi seperti ini? Pernah nggak sih kayak ibaratnya lo travel di saat pandemi kayak gini dan mungkin nggak sih kira-kira? Em, Traveling pas pandemi gue baru 2. Waktu itu tahun lalu awal pandemi udah kelar PPKM, ya udah mulai new normal itu gue naik gunung, Gunung Gede, sama baru beberapa bulan ini gue ke Bali. Sebenarnya untuk prosedur segala macam ya mungkin emang jauh lebih ribet ya, karena kita harus swab dan segala macam, ada surat kesehatan atau apa gitu. Cuman dibilang possible, asalkan ya itu tadi kita lebih emang harus jauh lebih waspada dengan protokol gitu, dan kita harus survei juga apakah itu tempat rame atau gimana gitu. Jadi untuk yang mau mencoba traveling sekarang gitu baru kelar PPKM, bukan kelar PPKM ya, baru udah diperlonggar nih, sebenarnya bisa, cuman tetap waspada aja sih gitu, protokolnya dijaga. Terus kayak untuk tes-tesnya kayak gitu kan waktu itu pernah ke Bali ya. Terus kayak untuk tes dan lain-lainnya itu gimana tuh? Maksudnya perlu kayak antigen kah atau emang harus PCR atau gimana? Oh, perlu. Jadi ini bad luck juga buat gue. Jadi pas gue ke Bali itu gue masih swab antigen sebelum pergi. Nah, begitu gue di sana ternyata diperketat nih PPKM. Itu zaman-zamannya gelombang 2 baru-baru ini gitu, yang lagi parah-parahnya. Jadi syarat balik itu nggak cuma harus swab antigen tapi harus PCR. Jadi ya itu yang emang agak ribet sih. Jadi kita membuang duit lagi gitu. Cuman ya harus ya prepare aja gitu jadinya. Iya sih bener banget. Kayak kemarin tuh kayak gue sempet baca kayak swab antigen, terus juga harus PCR juga dan itu kayak Iya, harus beberapa jam sebelum keberangkatan itu benar. Dan takut banget sih. untuk di boardingnya juga kita ribet banget. Kita harus vaksin, kita surat vaksin, kita udah harus vaksin gitu. Pas di sana untungnya gue udah vaksin shot kedua gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan belum vaksin kita harus vaksin di sana. Dan itu
belum lagi surat-suratnya, kita sampai bandara harus kasih surat, itu yang sebenarnya lama gitu. Jadi kayak gue nyampe bandara itu ya kayak at least udah sejam atau sejam setengah sebelum terbang gitu, jam terbang gitu. Iya, benar banget sih. Itu untuk ke luar daerah ya, berarti keluar pulau, apalagi keluar Iya, negeri kali ya. kalau luar negeri mungkin beda ya. Hmm. Itu kita harus tahu juga peraturan negara itu gimana. Kayak misalkan kalau nggak salah di Inggris itu ya lu harus karantina dulu selama beberapa hari gitu baru boleh keluar gitu. Lebih ribet sih karena tiap negara punya regulasi yang beda-beda. Cuman kalau sama pandemi gue belum keluar negara. Iya betul sih, emang lebih ribet. Eh, tapi ketika lagi pandemi kayak gini, kadang-kadang kan emang kita tuh kebanyakan diem di rumah, jadi mager ya bawaannya. Ya, Eh, kayak pengen jalan tapi mager, tapi juga pengen jalan serba salah gitu jadi manusia. Nah, iya benar-benar. Bimbang ya. iya. Nggak tahu maunya apa. Pertanyaan gua itu gimana sih caranya lo memantapkan kayak niat lo untuk kayak ya udah nih gue pengen travel dah gitu hari ini mungkin gue plan terus beberapa hari ke depan atau seminggu kemudian gue bakal terbang. Oke. Pertama, ya udah pasti kita kosongin jadwal. Cuman ini mungkin gue ngasih saran buat yang mungkin belum pernah dan mau nyoba gitu ya. Kuncinya ya sebenarnya coba aja. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kayak banyak mereka yang terlalu mempertanyakan gimana kalau gue gini, gimana kalau misalkan gue begitu, gimana kalau misalnya di sana gue ada kejadian apa gitu. Gue cuma beberapa orang nih. Nah, padahal sebenarnya yang gue pelajarin di saat kita itu di luar comfort zone kita, di saat kita di luar zona nyaman, secara otomatis itu kita bakal berusaha insting survive itu bakal nyala gitu. Kalau gue yang gue pelajarin tuh gitu selama itu. Jadi kayak secara nggak langsung gue dapet masalah A, masalah B, ya udah kita udah dari posisi itu kita bakal secara nggak langsung coba solve problemnya gitu. Jadi kayak menurut gue kuncinya coba aja. Dan dari situ begitu udah coba dan lu ngerasain dan begitu lu tahu mana baik dan mana buruknya gitu, lu bakal kalau gue itu ngebuat gue nagih gitu untuk coba lagi gitu karena gue merasa kayak gue suka nih adrenalin adrenalin kayak gini nih, gue perlu lagi gitu. Kayak begitu gue di rumah dan ngejalanin aktivitas pada umumnya, kayak gue ngerasa ya udah gue butuh something yang nge-boost gue gitu. Jadi ya udah gue coba lagi gitu. Itu sih saran gue, coba aja. Emang sih jujur kayak selama pandemi ini gue belum pernah kemana-mana gitu karena kalau gue tuh emang orangnya malas ribet jadi kayak Nah, malas banget harus kayak gue ke rumah sakit untuk PCR belum lagi kayak harganya dan ya, lain-lain. ya, ya. Tiket juga lebih mahal nggak sih? Tiket tergantung sih, tergantung. Jadi kalau misalkan sekarang tuh banyak lagi banyak promo. Cuman lebih ke penginapan sih. Penginapan sekarang tuh banyak banget hotel promo karena pandemi ya. Cuman kalau Nah, misalkan sih. tiket mungkin dapat promo dari jauh-jauh hari gitu. Betul sih. Penginapan sih yang banyak promo emang Ya, karena emang benar. lagi pandemi kayak gini orang-orang jarang nginep kan. Tapi Iya. hotel-hotel perlu pemasukan gitu. Yeah. Tapi untuk tiket, kalau menurut gue sih tiket malah lebih mahal nggak sih karena double price gitu untuk nutupin Oke, jarak iya, gitu. regulasinya ya, karena kita harus swab dan lain-lain juga. Sebenarnya itu kalau pandemi emang jauh lebih mahal. Iya. Nah, ngomongin masalah harga nih, eh gue pengen nanya gimana cara lo mengatur kayak keuangan lo gitu ketika lagi pandemi kayak gini tapi lo pengen travel. Gimana sih gimana cara untuk lo muter uang untuk budget Oke. traveling lo? Sebenarnya kalau gue ini mungkin dari awal dulu ya, dari awal gue sama teman SMA mungkin zaman-zaman dulu gitu. Kayak dulu tuh tiap gue dapet duit bulanan, um, privilege gue dapet lebih gitu. Maksudnya gue nggak pernah merasa kekurangan. Jadi di situ ya udah gue tabung. Kadang-kadang dulu zaman-zaman gue fotoin anak Sweet Seventeen gitu kan, event-event gitu. Kadang-kadang dapat aja uang jajan dari mereka gitu. Terus ya udah gue tabung gitu sampai ya udah akhir bulan ya misalkan akhir pas kenaikan kelas ya udah gue di situ ya udah kemana nih gitu. Jadi awal-awal SMP gue masih mungkin ya udah jalan-jalan sama tahun tuh masih dibiayain orang tua. Tapi udah menjelang SMA gitu kadang-kadang ya udah gue dari uang jajan yang bulanan itu gue tabung ya udah di situ gue traveling. Jadi
secara izin orang tua juga jadi lebih mudah karena ya udah pakai duit nabung sendiri gitu. Begitu gue kuliah juga ya udah, dan sampai sekarang pun gue juga kalau bukan sama keluarga ya, gue traveling ya gue usahain pakai duit sendiri. Jadi karena gue ingin ya, jadi kuncinya itu emang harus ingin. Karena gue emang ingin, jadi ya lu secara nggak langsung sebisa mungkin ya lu menyisihkan gitu, menyisihkan dari apa yang sudah lu dapat, pendapatan lu sisihkan ya untuk itu gitu. Untuk diri lu sendiri loh maksud gue. Ya kan self healing juga kan. Jadi gue lebih pertimbangan itu sih. Ya udah jadi menurut gue itu hal yang worth it gitu kalau misalkan gue nabung untuk itu, gue spend money untuk itu gitu. Karena ya belum tentu lagi tahun-tahun ke depan gue bisa ngelakuin hal yang kayak gitu juga dengan orang-orang yang emang sekeliling gue nyaman gitu. Lebih kayak gitu sih. Betul banget sih. Ibaratnya kayak sekarang aja kan, abis ini kan ntar dapat invoice gitu kan, lo bisa Ya, simpan. Iya benar benar-benar. juga. Sekarang TikTok tuh baik banget bro. Viral tuh ya. Film murah cek gitu. Iya betul banget sih. Itu kita udah bisa dapat pendapatan dari mana aja sebenarnya. Ya, Digital media benar-benar. tuh gampang banget sih sebenarnya. Betul. Sekarang pertanyaannya, pesan dan ibaratnya tips and trick gitu untuk mungkin teman-teman di luar sana yang belum pernah traveling selama pandemi ini atau ingin traveling karena sebelumnya belum pernah gitu. Jadi pesan lo tuh apa gitu, ibaratnya tips and tricknya tuh apa aja? Buat kalian mungkin belum pernah gitu atau ingin coba tapi takut gitu. Sebenarnya kalau gue sendiri ya, sebenarnya klise sih jawabannya ya. Kayak jawabannya klise dan menurut gue beberapa orang udah nebak gitu. Cuman menurut gue itu yang benar gitu. Jadi travel itu opens your mind gitu. Travel itu membuka perspektif lu lebih luas, jauh lebih luas gitu. Faktanya seperti itu gitu. Kayak oke deh, kita lahir gitu. Kita lahir dari pandangan yang udah diberikan dari orang tua gitu. Arahan udah dari orang tua. Arahan kita sometimes itu kalau dari orang tua kan terbatas ya. Soal cinta, soal karir, soal kuliah dan bisnis dan sebagainya. Kadang-kadang kita tuh pandangan kita cuma dari orang tua itu aja gitu. Dan begitu lu travel gitu, kayak sadar nggak sadar, lu tuh bakal explore perspektif orang-orang lain dari negara-negara lain, dari culture lain gitu. Dan begitu lu bawa pulang perspektif itu, yang banyak itu yang ngebuat lu jadi lebih kaya dan membuka pikiran lu dan membuat lu lebih pengalaman lu tuh lebih menarik aja gitu. Itu yang ngebuat lu lebih open minded karena setiap perspektif yang lu ambil walaupun dalam short time ya, tapi begitu lu tarik itu jadi yang ngebuat lu jadi lebih kaya soal pandangan hidup, soal pikiran gitu. Dan menurut gue itu gue juga belajar banget soal empathy sih, soal empathy, respect each other gitu. Kayak gue tahu kita beda tapi gue coba respect apa keputusan lo ambil gitu. Lebih ke kayak gitu sebenarnya. Kita jadi entah kenapa menurut gue perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah gitu. Mungkin terkesan klise tapi itu yang sebenarnya terjadi gitu. Oh ternyata di negara ini culture-nya begini-begini nih. Makan ternyata harus bunyi. Gitu. Sedangkan di Indonesia makan aja kita kalau bunyi udah dikatain nggak sopan gitu. Tapi uniknya ya udah kita beda tapi ya coba dengan perspektif masing-masing aja gitu loh. Itu yang kadang-kadang gue suka gitu. Kadang-kadang ngobrol sama orang punya pandangan apa segala macem gitu, ya udah kita tahu itu yang ngebuat dia bahagia, ya udah kita respect aja sama keputusan dia. Lebih kayak gitu sebenarnya. Dan percaya sama gue, begitu lu travel, lu keluar dari zona nyaman lu, kadang-kadang sometimes ya, when miracle happen, lu bakal nemu jawaban atas mungkin masalah-masalah yang sebenarnya berkutat gitu. Kadang-kadang lu nyari jawaban dari masalah yang lu inginkan buat tercapai gitu, tapi sebenarnya yang terjawab itu sebenarnya yang lu butuhkan gitu ketika lu travel gitu. Kadang-kadang begitu ngeliat ada momen A, momen B, sebenarnya itu ya lu lihat tapi lu nggak nyadar itu menjawab masalah lu, tapi begitu lu nanti pulang, kadang-kadang ini pengalaman pribadi gue kayak udah ternyata gue nemu nih jawabannya gitu dari masalah yang gue hadapin gitu. Kadang-kadang gitu, lebih kayak gitu sih sebenarnya. Asik banget ya, ibaratnya lebih apa ya, menemukan jawaban-jawaban yang terkadang filosofikal gitu, yang emang kadang-kadang kita nggak expect. Bisa.
Dan tiba-tiba terjawab aja ada gitu. Iya. Emang nagih banget sih traveling itu sih. Gue juga setuju banget. Dicoba ya, Alfian. Banget dong. Habis ini gue langsung book tiket nih. Siap. Oke nih, jadi setelah kita bincang-bincang asik tentang traveling, prosedur, dan lain-lain, dan juga kita belajar banyak pelajaran dari ceritanya Kevin, tapi sayangnya kita harus tutup nih di segmen ini. Iya, kita harus berpisah dulu. Mungkin di lain hari kita bisa bincang-bincang lagi ya tentang travel juga gitu. Setelah pandemi ini lebih reda lagi, lebih banyak cerita yang bisa kita dapatkan lagi, masih banyak hal yang bisa kita pelajari lagi, gitu. Mungkin untuk episode ini sampai sini aja kali ya. Jangan lupa untuk selalu tonton sampai habis nih, harus banget karena episode perdana gue jadi podcaster. Jadi kalau misalnya rada gimana gitu, dimaklumin aja. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share podcast Bekantan ini supaya teman-teman kita di sekitar kita juga bisa tereducate, terinspired lah ibaratnya, terinspirasi dari perbincangan kita kali ini. Oke, jangan lupa juga untuk terus stay tune di podcast Bekantan ini yang membahas tentang travel, environment, lifestyle, dan juga entertainment. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di episode Bekantan Podcast selanjutnya. Terima kasih Kevin udah jadi pembicara. Thank you.